Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi kita yang terakhir ya. Jadi ini adalah materi penutup untuk mata kuliah biokimia yang belum sempat saya sampaikan secara langsung. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara virtual melalui video ya. Jadi harapannya sebelum UAS nanti untuk mata kuliah biokimia itu sudah mendengarkan rekaman atau video yang sudah saya buat ya. Jadi harapannya bisa menggantikan meskipun tidak kita live secara langsung melalui Zoom. Jadi untuk materi yang terakhir untuk biokimia itu adalah imunologi dasar ya. Jadi kita akan mengenal banyak tentang sistem imunitas dalam tubuh kita. Meskipun ini masih bersifat sangat umum ya dan sangat dasar sekali, artinya jika Anda ingin banyak mengetahui tentang terkait apa itu sistem imun dalam tubuh kita, kemudian bagaimana mekanisme secara mendalamnya, itu silahkan Anda melihat atau banyak membaca terkait referensi yang berkaitan dengan mata kuliah ini atau lebih khususnya tentang sistem imun ya, khususnya pada manusia. Oke, untuk pendahuluan, jadi imunologi itu merupakan cabang ilmu biologi ya yang mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan respon imun ya atau imunitas dalam tubuh kita yang itu berkaitan dengan kekebalan tubuh. Yang tentu ini sangat penting sekali ya dalam kelangsungan kehidupan kita, khususnya yang ketika pada saat terpapar oleh infeksi-infeksi patogen yang itu sebagian besar disebabkan karena mikroorganisme, itu kita bisa menangkalnya ya, meskipun ada beberapa tipe sistem imun yang tidak kita miliki secara alami, artinya memang harus ada paparan terlebih dahulu. Dan untuk menghindari itu semua sebetulnya sudah ada ya beberapa teknologi-teknologi yang sekiranya bisa membuat tubuh kita itu mengeluarkan antibodi meskipun tanpa harus terpapar yang itu bisa menyebabkan penyakit ya. Nah, hal-hal yang dipelajari dalam imunologi itu memang sampai detik ini masih terus ya digali, bahkan terus mengalami perkembangan yang itu disesuaikan dengan penelitian-penelitian yang tengah berlangsung atau mungkin sedang dikembangkan ya. Jadi memang khususnya imunologi ini banyak sekali diterapkan dalam bidang bioteknologi, yaitu bioteknologi yang bergerak di bidang kedokteran ya, atau bisa dikatakan kesehatan, bahkan termasuk farmasi ya. Jadi banyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan imunologi yang memang harus kita pegang dan itu menjadi dasar ya untuk perkembangan ilmu-ilmu selanjutnya yang tentunya ini akan memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada yang saat ini mungkin sedang hangat-hangatnya diperbincangkan ya, yaitu terkait tentang vaksin ya, yaitu vaksin untuk bagaimana supaya kita terhindar dari infeksi virus corona. Nah, ini misalnya ya, jadi sudah saya sebutkan tadi, jadi banyak teknologi-teknologi yang saat ini sudah banyak dikembangkan ya berkaitan dengan bioteknologi yang bergerak di bidang kesehatan, misalkan seperti pembuatan vaksin. Nah itu, jadi tidak sembarangan juga ya orang membuat vaksin, itu semua banyak sekali dasar-dasar yang memang sudah dipelajari terlebih dahulu harusnya, yang itu sangat menyesuaikan dengan tubuh manusia. Artinya jangan sampai apa yang diberikan kepada tubuh manusia itu justru malah membuat tubuh seseorang itu menjadi sakit gitu ya. Jadi pada intinya memang semua itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yaitu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, adanya deteksi biomarker ya maupun pengembangan teknologi deteksi dini suatu penyakit yang ini sangat sekali memerlukan pengetahuan di bidang imunologi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar terkait imunologi. Jadi memang semua itu harus kita kuasai terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu. Jadi kita tahu
apa-apa yang akan menjadi prosedur-prosedur yang itu berkenaan dengan bagaimana sih proses pembuatannya. Kemudian harus lebih jeli lagi, jangan sampai resiko-resiko yang itu mungkin ditakutkan oleh kebanyakan kita itu tidak terjadi seperti itu. Nah, sedikit saya akan membahas ya, ini memang sedikit saja, artinya silakan Anda banyak baca dari berbagai referensi yang tentunya tidak terbatas ya untuk saat ini. Sejarah imunologi, sebetulnya imunologi itu adalah ilmu yang sudah lama sekali ya, artinya bukan sesuatu yang sifatnya baru, karena memang awal mula ya, kalau kalian masih ingat penjelasan saya di mata kuliah mikrobiologi ya, tentang awal mula penemuan vaksin ya oleh bapak vaksin kita Edward Jenner ya pada abad ke-18, yang sudah berhasil mempelajari adanya fenomena apabila virus cacar ya dan secara sengaja diinokulasikan atau disuntikkan kepada orang sehat, maka orang tersebut akan terhindar dari penyakit cacar ya. Artinya memang ini akan menjadi pemicu seseorang tersebut untuk mengeluarkan antibodi yang memang itu disengaja ya, artinya tidak bisa menyebabkan sakit seperti itu, yang mungkin saat ini kita lebih kenal dengan istilah vaksin. Kemudian ada lagi penemuan dari Robert Koch ya. Nah, ini juga sudah saya jelaskan di mata kuliah mikrobiologi dengan adanya postulat Koch. Nah, ini dikembangkan untuk menetapkan kita tidak boleh sembarangan ya menyebutkan apakah bakteri tersebut atau virus tersebut atau yang lainnya itu dapat menyebabkan penyakit kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah diutarakan dalam postulat Koch ya. Jadi silakan dibaca lagi dari mata kuliah mikrobiologi yang sudah saya berikan di awal kali ya, artinya silakan dibaca-baca lagi. Kemudian pada tahun 1880 Louis Pasteur ya, nah ini merancang sebuah vaksin kolera ya untuk ayam dan vaksin rabies. Nah, itu tuh ini sudah menjadi sesuatu yang tidak baru lagi ya, bayangkan saja dari tahun 1880. Jadi istilah vaksin itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru, hanya saja mungkin untuk teknologinya yang baru, karena dengan seiring berjalannya waktu tentu teknologi itu menyesuaikan dengan zamannya ya, banyak penemuan-penemuan yang sekiranya lebih memudahkan untuk merancang vaksin itu terbentuk ya, yang itu nanti akan diproduksi. Kemudian pada tahun 1890, nah ini ada Emil van Behring dan Sibatsura Kitasato ya, menemukan bahwa serum dari hewan yang menderita tetanus dan difteri itu mengandung sesuatu. Nah, sesuatu yang memiliki aktivitas antitoksin ya. Mungkin pada saat itu belum terlalu gamblang seperti sekarang ya. Jadi menyebutnya dengan istilah sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Nah, sesuatu itu kalau sudah digali lebih lanjut, bahkan hingga sekarang ternyata sesuatu itu adalah antibodi. Nah, itu ya. Jadi di dalam tubuh manusia ya, yang karena kita bahas di sini adalah manusia, yang mana ketika terpapar oleh mikroorganisme sebetulnya secara alami tubuh kita itu bisa memproduksi antibodi. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kalau misalkan penyakit itu sifatnya bisa menyebabkan keparahan ya, artinya belum sempat diobati ternyata sudah merenggut nyawa misalkan, ini kan sangat berbahaya sekali. Artinya memang perlu adanya penangkalan ya, artinya supaya seseorang tersebut bisa terhindar dengan adanya infeksi-infeksi yang bisa mematikan tersebut ya. Salah satunya yang saat ini sedang mungkin sudah bukan sesuatu yang baru ya, karena sudah hampir 1 tahun lah kita ini dirudung oleh bencana yang itu disebabkan karena virus corona. Nah itu ya, jadi sekiranya ini bisa memberikan gambaran lebih lanjut ya, kenapa sih kita ini perlu melakukan yang namanya vaksinasi seperti itu. Nah, kita berbicara dulu terkait respon imun ya. Jadi tadi seperti apa yang sudah saya sebutkan di awal, bahwasanya tubuh kita ini memiliki ya, sebetulnya tuh memiliki yang namanya tentara-tentara yang sekiranya itu bisa menangkal kalau tubuh kita sedang diserang seperti itu ya. Yang tentunya penyerangan ini tanpa kita sadari, kebanyakan tanpa kita sadari. Kenapa? Karena banyak sekali agen-agen yang itu bisa menyebabkan infeksi dalam tubuh kita itu tak nampak gitu ya, yang bersifat mikro seperti virus, bakteri ya.
jamur atau fungi, protozoa dan lain-lain. Nah, ini semua kan tanpa sepengetahuan kita tiba-tiba masuk seperti itu. Jadi sebelum sesuatu itu terjadi, memang perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa saja sih dan bagaimana sih respon-respon tubuh kita ya, yang itu mengatasnamakan imunitas atau kekebalan tubuh yang kita sebut sebagai antibodi. Nah, di sini respon imun itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok ya. Secara teoritisnya saya jelaskan terlebih dahulu di sini. Ada respon imun non spesifik atau kita juga sebut non adaptif atau innate ya, dan respon imun spesifik atau adaptif. Jadi ada dua ya. Jadi ada respon imun yang bersifat non spesifik dan satunya yang spesifik. Kalau kalian mungkin agak belibet dengan istilah, cukup satu saja nggak apa-apa ya untuk membedakan dengan respon imun yang lain. Satunya non spesifik, satunya spesifik. Nah, kita berbicara masalah infeksi. Jadi infeksi itu memang bisa berasal dari mana aja ya, dari sumber apapun yang itu memang sebagian besar disebabkan karena mikroorganisme. Karena sifatnya mikro itulah yang membuat diri kita itu seringkali lengah ya, artinya masuk dalam tubuh kita tanpa sepengetahuan kita ya. Misalkan bisa melalui air ya, udara, hewan peliharaan, tanah dan lain-lain. Jadi ini semua akan menjadi PR besar untuk kita, bagaimana kita mencoba untuk menjaga kebersihan diri ya, atau PHBS, atau juga bagaimana cara kita membentengi diri kita agar tidak tertular infeksi-infeksi yang itu mungkin bisa menyebabkan kematian seperti corona ya. Jadi makanya kita kenapa harus menggunakan masker, kemudian harus mencuci tangan yang baik dan benar ya. Jadi tidak hanya sekedar mencuci tangan, tapi mencuci tangan baik dan benar. Artinya memang harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, ini supaya apa? Supaya kita terhindar dari kemungkinan yang bisa terjadi, yang itu virus corona bisa masuk, apalagi mudah sekali ya masuk ke dalam tubuh kita, misalnya melalui saluran pernapasan. Karena memang spesifik sekali ya untuk virus corona ini, yang ketika masuk dalam tubuh kita itu langsung menyerang ke organ-organ pernapasan. Jadi ini hal yang sangat membuat kita takut seharusnya ya. Tapi bukan berarti takut bukan sesuatu yang bersifat berlebihan, tidak. Takut di sini tuh artinya bagaimana supaya itu semua tidak menyebabkan sesuatu yang bersifat parah seperti itu. Nah, sumber infeksi ini tentunya bisa menyebabkan penyakit ya, yang apabila respon imun tidak bekerja dalam tubuh. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya, karena seharusnya tubuh kita memberikan respon terhadap patogen-patogen yang masuk dalam tubuh kita. Yang ini sangat miris sekali ya kalau dalam tubuh kita ketika ada patogen masuk tapi tubuh kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi sangat mudah sekali mereka di sini maksudnya mikroorganisme bersifat patogen ya, itu menyerang semua tubuh kita, apalagi langsung menyerang ke organ-organ bersifat spesifik. Nah, di sini agen penyebab penyakit yang saya jelaskan tadi ya, yang itu bisa dari virus, bakteri, jamur, protozoa atau cacing parasit, kita sebut dengan istilah patogen. Jadi kalau kita bilang mikroba patogen, berarti mikroba yang dapat menyebabkan infeksi yang itu bisa mengarah ke suatu penyakit. Karena kalau tidak disebut demikian, nanti kita mau menyamaratakan semua jenis mikroba, padahal tidak semua jenis mikroba itu bisa bersifat patogen ya dalam tubuh kita. Banyak sekali misal dari bakteri ya, tidak semua bakteri itu bersifat patogen. Ada yang justru menguntungkan ya, misalkan bakteri-bakteri alami yang memang ada di dalam tubuh kita, misalkan seperti E. coli yang itu memang secara alami ada di usus besar kita. Nah, itu tidak bisa kita sebut sebagai patogen, meskipun dalam kondisi tertentu bisa ya yang disebut patogen kalau jumlahnya itu melebihi batas ya. Nah, kemudian kemampuan mikroba tersebut ketika menyebabkan penyakit kita sebut dengan patogenesis ya, itu. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah respon imun non spesifik ya. Jadi kenapa sih dikatakan non spesifik ya? Jadi kalau bisa dikatakan sistem tubuh kita ini sudah memiliki atau
sudah dibekali ya sistem imun yang bersifat non spesifik. Jadi tanpa terpapar terlebih dahulu tubuh kita sudah punya ini ya. Tapi semua ada plus minusnya ya. Artinya apa? Pasti ada kekurangannya di sana karena dia sifatnya tidak spesifik ya. Tidak spesifik artinya tidak khusus terhadap mikroorganisme tertentu. Tapi bisa dikatakan ini sebagai penangkal awal ya. Jadi secara alami memang ada di dalam tubuh kita sebelum terjadinya infeksi ya. Dan tidak spesifik terhadap patogen tertentu ya, dan tentunya responnya singkat dalam tubuh kita. Kalau untuk jenis-jenis mikroba yang sifatnya patogenesisnya itu levelnya agak berat ya, memang ini sulit karena tubuh kita punya keterbatasan untuk menangkal toksik-toksik yang itu disebabkan karena mikroba-mikroba patogen tersebut. Nah, untuk secara mekanisme kerjanya memang meskipun dia tidak spesifik ya, tapi dia sudah bisa mampu untuk membedakan ya mana yang patogen, mana yang tidak. Artinya kan dalam tubuh kita ini kan banyak sekali protein-protein yang menyusun tubuh kita ya. Sedangkan patogen itu juga strukturnya juga dalam bentuk protein. Nah, sekarang bagaimana kalau terjadi kesalahan ya dalam mengenali? Nah, itu secara alami memang sudah diberikan kemampuan untuk respon imunospesifik untuk bisa membedakan mana protein yang dibawa oleh patogen dan mana protein yang memang itu dimiliki oleh tubuh kita ya, sehingga tidak akan menyerang tubuh kita sendiri kecuali kalau dalam kondisi autoimun ya. Artinya itu semua terjadi karena imun kita itu tidak bisa mengenali mana yang itu musuh dan mana yang itu bukan musuh. Artinya apa? Di dalam tubuh kita justru sel-sel yang itu adalah protein-protein malah dihancurkan. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Tapi itu dalam kondisi yang tertentu ya, kondisi yang memang itu ada kelainan. Nah, di sini untuk komponen respon imun non spesifik ya, di sini ada sel-sel fagosit, kemudian ada sel-sel non fagosit ya. Kalau yang sel-sel fagosit misalnya seperti makrofag, neutrofil, sel dendritik ya. Yang kedua sel-sel non fagosit seperti sel mast dan sel NK. Dan protein komplement dan permukaan epitel. Jadi memang di dalam tubuh kita ini sudah ada ini semua ya secara alami, dan itu sebagian besar memang ada di darah ya, karena darah kita itu kan ada sel darah putih, ada sel darah merah, ada trombosit. Jadi kalau dulu mungkin kalian pernah belajar tentang ilmu biologi waktu SMA atau SMP itu kan ketika membahas mengenai fungsi darah ya. Jadi eritrosit fungsinya untuk apa, leukosit untuk apa gitu ya. Jadi bilangnya leukosit itu untuk membunuh kuman. Nah, itu pernyataan yang sangat simpel sekali ya, meskipun pada intinya benar ya, tapi mungkin perlu didefinisikan secara detail. Jadi kenapa disebut sebagai pembunuh kuman? Nah, itu karena memang di sanalah adanya imun-imun yang bersifat non spesifik ya, seperti neutrofil gitu dan lain-lain. Nah, ini saya tampilkan bagannya, jadi bisa dilihat pada slide. Jadi ini bisa membantu kalian untuk bisa memilah-milah mana yang termasuk non spesifik, mana yang termasuk spesifik. Kalau yang termasuk non spesifik berdasarkan sifatnya ya, ada yang secara fisik ya, larut dan seluler ya. Sedangkan yang spesifik itu humoral dan seluler. Yang non spesifik secara fisik itu ada lendir ya, ada selaput lendir, ada silia, kemudian aktivitas batuk dan bersin. Nah, ini juga sebagai respon ya, respon tubuh kita ketika sedang diserang oleh mikroorganisme patogen. Jadi bisa dikatakan ketika kita batuk ya, itu memang tidak selalu menunjukkan sakit, itu sebagai upaya tubuh kita untuk mengeluarkan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika batuk itu jumlah lendirnya terlalu banyak begitu, atau mungkin diiringi dengan infeksi, akhirnya memicu adanya mikroba-mikroba lain yang ikut nimbrung di sana. Oleh karena itu memang perlu ada penanganan khusus dalam hal ini. Tapi sebetulnya pada dasarnya aktivitas batuk dan bersin itu adalah respon tubuh kita untuk mengeluarkan
zat-zat asing yang memang masuk dalam tubuh kita dan tidak terkenali itu adalah anggota tubuh kita. Nah, oleh karena itu cara tubuh secara alami ya untuk merespon ketika terjadi transmisi ya, atau masuknya zat-zat yang memungkinkan bisa menyebabkan infeksi. Kemudian yang sifatnya larut di sini ada yang secara biokimia, ada yang secara humoral ya. Biokimia misalkan seperti adanya enzim lisosim, kemudian ada sekresi sebaceus ya, ini pada kulit sebase. Jadi kalau kalian kemarin sudah belajar tentang anatomi fisiologi sudah tahu nih ya, harusnya untuk sekresi sebase itu dilakukan di sistem apa ya. Kemudian asam lambung ya, karena ada kandungan HCl, kemudian laktoferin ya, asam neuraminik, dan kemudian yang humoral ini ada komplement, ada APP, ada mediator asam lipid dan sitokin. Yang seluler di sini ada yang fagosit, sel NK, sel mast, basofil dan eosinofil ya. Kemudian yang spesifik, ya ini non spesifik, ini yang spesifik, yang humoral itu ada sel B. Sel B ini berfungsi untuk memproduksi antibodi ya di dalam tubuh kita, dan mana ini bisa dibedakan ada IgG ya, ada IgA, IgM ya, IgE dan IgD dan sitokin. Nah, ini menjadi parameter memang ya ketika seseorang itu untuk melakukan rapid test ya. Jadi rapid test untuk mengetahui apakah dalam tubuh seseorang itu ada antibodi yang muncul ya, karena ini sifatnya kalau untuk yang spesifik kebalikan non spesifik ya. Kalau non spesifik itu dia sifatnya tanpa terpapar, dia sudah ada dalam tubuh kita secara alami. Tapi kalau yang spesifik memang harus ada paparan terlebih dahulu, atau harus ada mikroorganisme yang masuk dalam tubuh kita. Jadi kenapa sih kemarin itu banyak pro dan kontra ya terkait rapid test untuk virus corona, karena memang ada kemungkinan antibodi tersebut itu belum muncul atau belum terbentuk ya, atau jumlahnya sangat sedikit sekali. Oleh karena itu memang dari segi untuk mengetahui apakah itu benar atau tidak, ini kita belum bisa mengatakan. Oleh karena itu kan kita tidak boleh ya mengatakan apakah itu negatif atau positif, jadi belum bisa dikatakan seperti itu. Jadi bisanya adalah reaktif atau non reaktif ya. Nah, ada juga yang rapid test berbasis antigen. Ini memang bisa dikatakan lebih tinggi ya daripada antibodi. Kenapa? Antigen itu kan protein yang memang dibawa oleh mikroorganisme dalam tubuh kita. Jadi beda kayak antibodi yang menunggu dulu beberapa waktu supaya antibodi itu keluar. Tapi kalau antigen ketika dia masuk dalam tubuh kita itu sudah dapat dideteksi ya. Jadi memang itulah bedanya ya, mana yang diamati, apakah antibodinya atau antigennya. Kalau antigen berarti itu proteinnya dibawa oleh mikroorganisme. Kalau virus berarti antigennya virus. Kemudian seluler, ada sel T ya. Sel T ini yang membantu dalam proses produksi antibodi ya. Ada sel T helper 1, T helper 2 dan seterusnya. Memang dalam penjelasan ini saya tidak menjelaskan semuanya. Kalau saya jelaskan semuanya mungkin namanya bukan imunologi dasar ya, artinya itu sudah kompleks sekali. Saya hanya memberikan bagian-bagian yang bersifat umum. Artinya saya sangat berharap sekali kalian itu rasa penasarannya tinggi ya. Artinya ketika saya tidak menjelaskan, ada beberapa bagian yang tidak saya jelaskan, itu silakan Anda cari sendiri. Banyak sekali referensi yang sudah ada di Google ya, atau di internet, itu silakan kalian baca-baca. Bukan untuk saya, tapi untuk diri kalian sendiri, karena kita penting sekali ya mengetahui hal-hal seperti ini, apalagi orang kesehatan ya. Orang-orang umum atau orang-orang awam saja sekarang sudah banyak belajar nih terkait sistem imun ya, gara-gara banyak sekali berita-berita yang menayangkan apa itu rapid test antigen, apa itu rapid test antibody, dan apa itu PCR. Jadi sudah sesuatu yang bersifat umum sekarang ya. Jadi bukan sesuatu yang hanya ahlinya yang tahu, tapi bahkan masyarakat sudah banyak yang tahu. Artinya kalian harus lebih tahu daripada masyarakat agar lebih mudah untuk memberikan edukasi atau memberikan penjelasan terkait apapun itu yang berkaitan dengan sistem imun ya.
Nah, di sini saya tampilkan ada mekanisme pertahanan yang sifatnya non spesifik ya. Jadi ada pertahanan pertama, ada pertahanan kedua. Jadi tubuh kita itu pertahanannya bertingkat ya. Jadi seperti pintu masuk, pintu satu dulu dilewatin, kalau berhasil baru pintu dua. Jadi kalau jebol semua berarti habislah tubuh kita ya, digerogoti sama mikroorganisme tersebut ya. Jadi pertahanan pertama ini kita sudah punya kulit. Jadi sudah tidak ditanyakan lagi harusnya apa sih manfaat kulit, apakah kulit itu hanya sekedar mempercantik diri kalau dia perempuan, tidak, justru kulit sebagai proteksi atau pelindung. Jadi kalau kalian masih ingat penjelasan saya di sistem integumen ya, bahwasanya kulit itu punya lapisan keratin ya, lapisan keratin yang memang itu ada di dalam lapisan kulit kita di epidermis yang memang diperuntukkan supaya tubuh kita itu bisa terhindar dari mikroba-mikroba yang mau masuk dalam tubuh kita. Ya nggak hanya mikroba sih, misalkan seperti goresan, sentuhan dan lain-lainnya itu bisa membuat tubuh kita menjadi sakit. Kemudian ada membran mukosa dan rambut hidung ya. Jadi jangan risih kalau kita punya rambut hidung, justru rambut hidung itu menjadi filter ya debu-debu yang ketika kita bernafas secara otomatis kan ikut terhirup oleh oksigen ya, dan itu akan difilter oleh rambut hidung ya. Tidak lagi kita menyebut bulu hidung ya, karena manusia masuk dalam golongan animalia, di mana animalia beda ya dengan aves. Aves burung punya bulu, animalia tidak punya bulu ya. Jadi kita punyanya rambut, jadi menyebutnya istilah rambut hidung. Dan silia, kemudian cairan sekresi dari kulit dan membran mukosa. Jadi inilah pertahanan pertama yang harus dilalui oleh mikroba patogen ketika akan masuk ke dalam tubuh kita ya. Kemudian untuk yang pertahanan kedua, nah pertahanan kedua tubuh kita bisa melakukan proses inflamasi ya, atau peradangan. Jadi sebetulnya peradangan itu sesuatu yang bersifat alami ya untuk melindungi tubuh kita. Jadi bukan tidak bisa dikatakan itu adalah penyakit. Bisa dikatakan penyakit kalau tidak ada penanganan yang tepat ya, artinya justru menyebabkan infeksi-infeksi tambahan lainnya. Kemudian ada sel-sel fagosit, kemudian protein antimikroba. Nah ini yang memang kalau misalkan sudah diketahui infeksi tersebut disebabkan karena mikroba, bakteri, maka lebih spesifik kita sudah menggunakan antibiotik misalkan, yaitu secara khusus memang diperuntukkan untuk bakteri ya. Tapi tidak bisa kita terapkan untuk mikroba lainnya, misalkan seperti virus atau fungi, karena mereka punya penanganan yang berbeda. Kemudian yang pertahanan yang ketiga ini sudah tidak lagi masuk ke dalam sistem imun non spesifik ya. Jadi sudah masuk ke mekanisme yang sifatnya spesifik. Misalkan ada limfosit dan antibodi yang terbentuk. Nah, ini sebagai pengenalan awal, nanti masing-masing yang non spesifik, yang spesifik akan saya jelaskan. Nah, ini adalah gambar ya, jadi sebagai gambaran kalian bahwa tubuh kita itu punya yang namanya lisosim ya. Lisosim itu hampir merata dalam tubuh kita ya, ada di bagian mata. Jadi kenapa sih ketika kita kalau kena debu ya, kena debu itu tiba-tiba tanpa kita suruh itu sudah mengeluarkan air mata. Jadi air mata itu sebagai pembersih lah ya, karena memang mengandung lisosim yang itu supaya tubuh kita tidak terinfeksi kalau ada mikroba yang terbawa masuk ya dalam tubuh kita. Kemudian ada lisosim yang itu dalam hidung ya, atau lisosim pada air liur ya, ludah, atau mungkin ada lagi mukus ya, lendir di area saluran pernafasan kita. Memang sebetulnya saluran pernafasan kita itu secara alami itu berlendir ya, tapi yang menjadi sesuatu yang bermasalah itu kalau jumlahnya berlebihan, itu tidak boleh berlebihan. Kemudian ada juga lizozim ya pada usus halus. Kemudian ini saya sebutkan tadi nih, bakteri pada usus besar yaitu E. coli ya. Jadi secara alami memang E. coli itu harus ada di usus besar kita untuk proses pembusukan ya, sisa-sisa makanan yang tidak terserap oleh tubuh kita. Kemudian ada lisosim pada urin ya. Kemudian nah ini pada wanita nih ya, yang bisa dikatakan flora normal ya, secara alami memang ada dalam vagina pada wanita ya, karena memang ini menjadi penanganan yang sifat alami ya, supaya tubuh itu tidak terinfeksi.
Oke, kita bahas satu persatu dari pertahanan yang pertama ya. Jadi ada permukaan epitel. Nah, ini kan ada di lapisan kulit ya, yang tadi saya katakan masuk ke dalam sistem integumen sebagai pelindung ya. Bisa dikatakan kulit itu sebagai lapisan yang pertama kali ya menghalangi masuknya patogen ke dalam tubuh ya. Jadi mikroba patogen itu harus menembus kulit terlebih dahulu dengan segala tentara-tentaranya yang ada. Kalau berhasil ya berarti masuk ke pertahanan yang kedua ya. Tapi kalau nggak berhasil ya berarti stop sampai di situ. Kemudian juga saluran mukosa di saluran pencernaan, pernapasan, dan reproduksi. Nah, ini semua menjadi pelindung yang bersifat alami ya dalam tubuh kita. Yang itu bisa kita bedakan ya, ada yang secara kimiawi, ada yang secara mekanis, ada yang secara biologis ya. Ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Jadi secara kimiawi misalkan respon imun dengan adanya asam lemak ya, pH yang rendah, adanya enzim mendegradasi misalkan seperti pepsin dan lisosim, dan adanya surfaktan pada paru-paru ya. Kemudian secara mekanis, nah ini kalau untuk kulit yang sehat ya khususnya ya, jangan sampai ada kerusakan di kulit kita karena ini penting sekali karena sebagai pertahanan pertama itu tadi ya. Kemudian pergerakan silia dan air mata ya, jadi air mata itu bisa dikatakan sebagai pelindung juga ya supaya tidak terjadi yang namanya infeksi. Kemudian secara biologis mikroba normal atau kita sebut sebagai flora normal ya pada permukaan dapat melindungi tubuh. Jadi dimanapun mikroba-mikroba itu memang secara alami ada di dalam tubuh kita. Tapi jangan lupa artinya meskipun itu alami dalam tubuh kita, jumlahnya pun tidak boleh berlebihan ya. Artinya kita harus jaga untuk supaya tetap stabil. Nah, dengan adanya mikroba normal ini tentunya akan memberikan si patogen tadi itu untuk mengalami apa ya, semacam kompetisi gitu ya. Jadi sebelum masuk ke dalam tubuh kita dia kompetisi dulu nih dengan flora-flora normal yang ada dalam tubuh kita, misalkan terkait nutrisi, karena kan sama-sama mikroba ya. Jadi ini semua bisa menjadi seleksi awal ya, seperti itu. Oke, yang kedua terjadi inflamasi ya, atau disebut sebagai peradangan ya. Jadi ini juga disebut sebagai sistem pertahanan tubuh ya. Jadi respon protektif terhadap cedera atau kerusakan jaringan dari agen berbahaya seperti virus, bakteri, atau mungkin mengalami kerusakan-kerusakan secara mekanik ya, misalkan seperti benda tajam atau tumpul, atau mungkin suhu yang terlalu ekstrim dinginnya atau ekstrim panasnya yang itu bisa menyebabkan kulit terbakar, atau mungkin karena terkena bahan-bahan kimia yang berbahaya ya, atau terjadi autoimun. Nah, saya sebutkan di awal tadi ya bahwa imun-imun kita itu memberikan respon yang tidak kita inginkan ya, bukan hanya sel-sel asing atau zat-zat asing yang masuk, tapi sel-sel tubuh kita pun ikut dibunuh atau ikut dicerna seperti itu. Nah, respon ini bisa dikatakan sebagai respon protektif ya, karena dilakukan dengan cara menghancurkan, kemudian mengurangi atau melakukan sekwestrasi ya, atau mengurung agen-agen yang berbahaya tadi yang diharapkan tidak menyebar secara meluas ya. Jadi cukup di situ hancur seperti itu ya. Yang tentunya di sini tujuannya supaya tubuh kita tetap stabil atau tetap seimbang, atau kita kenal dengan istilah homeostasis ya, yang mana setelah sel-sel yang bersifat asing tadi itu dihancurkan, maka akan dibuang atau akan dikeluarkan ya. Kemudian, nah ini ada beberapa mediator-mediator yang bisa menyebabkan inflamasi ya. Ini bukan sesuatu yang berbahaya kalau kadarnya masih dalam kondisi yang normal ya. Justru ini adalah cara tubuh kita untuk melindungi tubuh kita. Kenapa? Karena ketika terjadi kerusakan sel atau jaringan itu kan harapannya tidak menyebar kemana-mana ya. Jadi cukup di situ saja yang mengalami kerusakan. Nah, ini kalau misalkan inflamasinya tidak ditangani dengan baik ya, atau malah ada infeksi-infeksi tambahan, itu bisa mengalami penyebaran yang jauh lebih luas lagi.
ada istilah vasodilatasi ya. Jadi vasodilatasi itu pelebaran pembuluh darah yang dimana mediatornya adalah prostaglandin dan nitrit oksid ya. Jadi nanti ada gambarnya. Kemudian peningkatan permeabilitas vaskuler, misalkan adanya histamin, serotonin ya, kemudian bradikinin, leukotrin C4, leukotrin D4 dan leukotrin E4. Nah, ini apa? Silakan ya Anda cari atau baca-baca sendiri ya. Kemudian kemotaksis aktivasi leukosit, ada leukotrin B4, kemokin, misalkan interleukin 8 ya. Demam. Nah, jadi inflamasi juga bisa kok memicu demam ya, yang itu mediatornya adalah interleukin 1, interleukin 6 ya, prostaglandin dan TNF-E ya, faktor nekrosis tumor. Yang juga bisa membawa rasa nyeri, misalkan dengan adanya prostaglandin dan bradikinin, dan kerusakan jaringan yang itu diperantarai atau di mediatornya adalah nitrit oksid, enzim lisosom, neutrofil dan makrofag ya. Nah, untuk tanda-tanda inflamasi misalkan seperti warna kemerahan ya di area yang terinfeksi tadi itu ya, atau kita kenal dengan istilah rubor ya. Jadi rubor ini memberikan rasa panas ya di area tersebut. Kenapa? Karena adanya peningkatan aliran darah yang secara khusus ya diberikan supaya ada yang bisa menyeimbangkan di sana ya. Bisa dikatakan sebetulnya ini sesuatu yang menyakitkan, tapi justru adalah suatu solusi yang tepat. Kenapa? Karena dengan adanya vasodilatasi tadi ya, pelebaran pembuluh darah di area infeksi khususnya itu memberikan peluang agar darah lebih mudah masuk ya ke dalam sel-sel yang mengalami infeksi. Kenapa? Karena di dalam darah itu tersimpan sistem imun secara alami yang dimiliki oleh tubuh kita ya, sehingga akan menyebabkan atau akan membantu untuk proses penyembuhannya ya. Namun kalau ini tidak ditangani dengan baik ya, itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya, yang bisa menyebar kemana-mana itu tadi ya. Namun juga kalau misalkan dia sudah berwarna hitam ya, tidak rubor lagi atau tidak merah lagi ya, berarti di area tersebut sudah tidak ada aliran pembuluh darah ya, atau aliran darah ya di sana. Bisa dikatakan sudah mengalami kematian untuk sel tersebut. Yang kedua, kalor atau panas. Jadi untuk rubor sama kalor ini satu gandeng ya, satu hal yang bisa dikatakan sesuatu yang terjadi secara bersamaan ya. Jadi ada area yang berwarna merah sekaligus rasa panas yang ada ya. Jadi karena adanya kompensasi aliran darah yang lebih banyak ya di area tersebut, yang tujuannya untuk mengirim lebih banyak antibodi yang dibawa oleh darah tadi ya, untuk memerangi antigen atau penyebab infeksi. Nah, di sini juga kenapa sih kok bisa timbul panas ya? Kita kenal istilah pirogen ya. Jadi pirogen ini adalah substansi yang menimbulkan demam, yang tentunya akan mengganggu sistem pengaturan di hipotalamus ya. Jadi masih ingat bagaimana cara hipotalamus untuk menyeimbangkan tubuh kita agar tidak terlalu dingin, juga agar tidak terlalu panas. Jadi ada penyampaian informasi di sana kalau tubuh kita itu sedang mengalami infeksi ya. Di sini ada pirogen eksogen, yang itu berupa antigen yang dibawa oleh mikroorganisme patogen, atau pirogen endogen. Nah, ini yang di dalam tubuh kita seperti interleukin 1, interleukin 6 dan interleukin 11 ya, atau alpha interferon dan TNF ya. Nah, ini saya contoh sedikit saja ya terkait terjadinya rubor dan kalor ya dalam tubuh kita. Ini semua bisa dikatakan masuk ke dalam sistem imun dalam tubuh kita ya. Jadi ini adalah pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah yang ketika terjadi infeksi yang disebabkan karena patogen secara kimianya, ini akan menyebabkan pembuluh darah itu akan mengalami vasodilatasi ya, yang menyebabkan darah-darah itu banyak mengalir di area luka atau area yang sedang mengalami infeksi. Nah, bahan kimia itu apa? Nah, bahan kimia itu bisa kita kenal dengan istilah mediator inflamasi. Misalkan seperti prostaglandin dan nitrit oksid ya, yang ini menyebabkan pembuluh darah mengalami vasodilatasi yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian mekanisme dari sistem imun
dan sistem spesifik dan sistem non spesifik, memang dia harus ada kerjasama yang baik ya dalam hal ini untuk menetralisir dan menghilangkan adanya stimulus ya yang itu bisa menyebabkan jejas ya, yang itu melalui proses fagositase. Rasa nyeri, nah juga rasa nyeri ini juga menjadi hal yang alami ya ketika terjadi inflamasi yang itu menyebabkan adanya peregangan jaringan ya, mungkin karena adanya edema, kemudian yang juga diiringi dengan pengeluaran zat-zat kimia atau mediator nyeri ya, seperti prostaglandin, histamin ya, bradikinin, yaitu yang dapat merangsang saraf-saraf perifer di sekitar radang itu merasakan nyeri. Nah ini, kenapa sih kita bisa merasakan nyeri ya? Yang tentunya nyeri itu tidak terlepas dari persepsi di bagian otak ya, bahwa tubuh kita itu memiliki sistem saraf pusat yang mampu mengenali semua rasa dalam tubuh kita ya, yang itu karena ada kaitannya dengan sistem saraf. Jadi nyeri itu sebetulnya adalah sensasi yang itu dimunculkan karena adanya kerusakan jaringan yang itu bisa diinformasikan ya ke dalam otak kita untuk mengetahui. Jadi ini sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Karena apa? Karena berkaitan dengan kerusakan jaringan yang itu bisa menyebabkan tidak hanya tingkat jaringan saja ya, bahkan bisa masuk ke dalam tingkat organ dan seterusnya. Untuk tahap-tahapannya di sini ya, ada tahap transduksi, ada tahap transmisi, modulasi, dan persepsi ya. Ini adalah rangkaian tubuh kita bisa merasakan nyeri. Jadi untuk transduksi di sini adalah proses dari stimulasi nyeri yang dikonversi ke bentuk yang dapat diakses oleh otak. Jadi kenapa tubuh kita itu, otak kita itu bisa mengenali ini tuh nyeri ya, nyeri yang disebabkan karena adanya kerusakan jaringan tertentu. Nah itu karena adanya transduksi ini yang menginformasikan ke otak kita ya. Jadi adanya stimulus yang memang teraktivasi oleh stimulus seperti kerusakan jaringan yang saya sebutkan tadi. Jadi proses perubahan stimulus nyeri menjadi suatu aktivitas listrik ya, karena adanya loncatan-loncatan sinyal yang itu dibawa oleh sistem saraf kita yang akan diterima di ujung-ujung saraf ya. Kemudian terjadi perubahan patofisiologis karena mediator nyeri yang sudah saya sebutkan tadi ya, mempengaruhi nosiseptor ya di luar area trauma, sehingga lingkaran nyeri akan lebih meluas seperti itu. Kemudian yang kedua adalah transmisi. Jadi transmisi itu adalah penyaluran impuls listrik ya yang dihasilkan oleh proses transduksi sepanjang jalur nyeri ya. Kemudian impuls tersebut disalurkan oleh serabut saraf A delta dan serabut C sebagai neuron pertama dari perifer ke medula spinalis ya. Ini sudah masuk ke dalam area otak ya, di mana impuls tersebut akan mengalami modulasi sebelum diteruskan ke talamus oleh traktus spinothalamicus sebagai neuron kedua. Kemudian dari talamus selanjutnya impuls disalurkan ke daerah somatosensori di korteks cerebri melalui neuron ketiga, di mana impuls tersebut diterjemahkan dan dirasakan sebagai persepsi nyeri. Modulasi di sini, modulasi itu ada interaksi ya, proses interaksi antara sistem analgesik endogen yang dihasilkan oleh tubuh dengan input nyeri yang masuk ke kornu posterior di medula spinalis kita ya. Jadi sistem analgesik tersebut meliputi enkefalin ya, endorfin, serotonin ya, noradrenalin yang itu dikeluarkan oleh sel otak dan neuron di spinalis untuk dapat menekan impuls nyeri ya pada kornu posterior medula spinalis. Sebetulnya dalam tubuh kita itu sudah memiliki peredam nyeri secara alami ya. Makanya setiap individu memang mempunyai level nyeri yang berbeda-beda ya. Itu semua memang perlu diukur ya, karena itu sudah ada level-levelnya, sejauh mana dan setingkat apa rasa nyeri yang dirasakan seseorang. Nah untuk proses modulasi ini menyebabkan perbedaan persepsi nyeri ya setiap orang. Nah ini yang saya sebutkan tadi, karena memang sifatnya subjektif sekali, tidak bisa kita samakan satu dengan yang lainnya. Yang terakhir adalah persepsi. Di sini adalah proses terakhir ya, saat stimulasi tersebut sudah mencapai korteks
sehingga mencapai tingkat kesadaran selanjutnya, yang itu diterjemahkan dan tidak lanjuti berupa respon terhadap nyeri tersebut. Nah, itu adalah perjalanan terjadinya nyeri. Jadi nyeri itu juga menjadi salah satu upaya tubuh kita untuk melindungi diri, meskipun itu sesuatu yang menyakitkan, seperti itu ya. Kemudian pembengkakan ya. Jadi pembengkakan juga itu sebagai tanda ya dalam inflamasi yang disebabkan adanya peningkatan permeabilitas kapiler ya. Kenapa? Karena ada peningkatan aliran darah dan cairan ke jaringan yang mengalami cedera tersebut. Sehingga apa? Sehingga protein plasma dapat keluar dari pembuluh darah ke ruang interstitium atau cairan suspensi sel ke area cedera ya. Misalkan di sini mediator kinin ya, dan ini mendilatasi arteriol ya, dia dapat meningkatkan permeabilitas kapiler ya. Secara alami memang seperti itu. Nah, ini yang terakhir ya, ketika semuanya itu sudah dilakukan ya, ada dua pilihan sebetulnya. Jaringan tersebut dapat diselamatkan atau jaringan tersebut memang sudah rusak ya. Tapi sebetulnya yang menjadi PR besar kita adalah ketika terjadi inflamasi, jangan sampai terjadi kerusakan tambahan di sel-sel atau jaringan sekitarnya, seperti itu. Kalau misalkan terjadi dan itu akan mungkin mengalami fungsionalisasi, nah ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi untuk jaringan itu. Ya, kalau tidak melebar atau menyebar ke seluruh organ. Kalau sampai menyebar ke seluruh organ, nah ini yang berbahaya ya. Kemudian, nah ini tadi sudah ya inflamasi. Yang pertama tadi apa? Perlindungan dari permukaan epitel yang itu ada di sistem integumen kita di kulit ya. Kemudian inflamasi. Nah, yang ketiga adalah sel-sel fagosit. Jadi dalam tubuh kita itu sudah ada sel-sel yang memiliki kemampuan untuk mengalami fagositosis. Apa sih fagositosis itu? Nah, fagositosis itu sebetulnya respon imun yang dia itu ditandai dengan proses menelan, menghancurkan, mencerna ya. Kenapa dikatakan menelan? Karena memang kalau tadi saya sudah menyebutkan istilah makrofag ya. Jadi makrofag itu dia memiliki kemampuan untuk kayak memakan gitu ya, kayak mencerna dan menghancurkan, kemudian membuang, atau kita sebut dengan istilah lisis ya. Jadi mikroba-mikroba patogen yang itu dianggap asing dalam tubuh kita itu akan segera dihancurkan dengan proses fagositosis ya ketika masuk dalam tubuh kita. Nah, di sini di dalam sel fagositik ya, patogen akan mengalami degradasi ya, artinya akan dihancurkan oleh lisosom ya, sehingga akan mengeliminasi mikroba dari tubuh kita. Jadi kalau kalian mendengar istilah lisosom, harusnya masih ingat dong organela sel ya tubuh kita itu ada lisosomnya. Jadi hal yang suatu yang mungkin sangat kecil ya, bahkan ukurannya mikro, dan itu adalah organela sel di dalam sel loh. Sel itu sifatnya udah kecil, di dalam selnya itu ada lisosom ya. Lisosom itu fungsinya sangat besar sekali ketika dalam proses pertahanan tubuh atau sistem imunitas tubuh. Hal kecil ternyata sangat berdampak besar dalam tubuh kita ya. Dan di sini ada sel makrofag yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi sel makrofag itu hampir terdapat di semua jaringan tubuh kita, yang dia itu dapat menghasilkan sitokin ya. Jadi ini adalah bahan kimia yang memang dihasilkan secara alami dalam tubuh kita ya, yang itu dapat memberikan sinyal atau menginformasikan kepada sel-sel imun di lokasi infeksi untuk membantu proses peradangan atau inflamasi ya. Jadi kalau kalian pernah menyimak beberapa penjelasan yang berkaitan dengan infeksi virus corona ya, ketika dia masuk ke dalam tubuh kita ya, yang memang secara alami bisa menyebabkan peradangan di area paru-paru kita ya. Tapi yang menjadi masalah adalah jumlah sitokinnya itu terlalu banyak dan berlebih, atau kita kenal dengan istilah badai sitokin ya. Kalau kalian pernah mendengar penjelasan tentang badai sitokin, ini justru akan membahayakan tubuh kita. Kenapa? Karena inflamasinya besar-besaran misalnya, yaitu sangat mengganggu homeostasi dalam tubuh kita ya. Kemudian ada sel neutrofil. Nah, sel neutrofil ini sifatnya bergranula dan bersifat racun loh bagi patogen. Jadi patogen takut dengan neutrofil. Neutrofil ini banyak ditemukan di leukosit ya, atau sel darah putih. Tadi kenapa saya mengingatkan lagi tentang materi biologi waktu masih SMP atau SMA ya, bahwasanya kalau ditanya
apa sih fungsi sel darah putih, apa sih fungsi dari sel darah merah? Ya jawabannya itu sebetulnya secara rinci seperti ini, bahwa sel darah putih atau leukosit itu sangat berperan dalam proses pembunuhan kuman, dan kuman di sini mungkin maksudnya adalah mikroba ya, mikroba patogen seperti itu, yang memang ada bala-bala tentara seperti sel neutrofil yang itu bisa membantu dalam proses penghancuran mikroba-mikroba yang itu mencoba masuk dalam tubuh kita. Dan memang ini menjadi sistem imun yang memang itu dikhususkan ya untuk tubuh kita secara alami, yang pertama kali yang akan muncul ketika terjadi infeksi. Nah, itu. Kemudian ada sel dendritik. Sel dendritik di sini kenapa dikatakan dendritik? Karena memang secara strukturnya hampir mirip ya dengan struktur dendrit pada sel saraf, yang mempunyai kemampuan hampir sama seperti makrofag ya, yang mempunyai kemampuan bisa menelan molekul berukuran besar ya, sehingga sifat fagositiknya itu disebut dengan makropinosistosis. Dan ini juga berperan penting ya dalam APC atau antigen presenting cell. Maksudnya apa nih antigen presenting cell? Nah, tadi saya sudah menyebutkan istilah antigen. Jadi antigen itulah protein yang memang dibawa oleh mikroba yang masuk dalam tubuh kita. Jadi dengan adanya sel dendritik ini akan memperkenalkan ya, nih loh ada antigen masuk loh dalam tubuh kita, yang itu akan diperkenalkan ke sel-sel respon imun spesifik antibodi ya, sehingga bisa dihancurkan. Kalau tidak begitu nanti bisa melenggang kemana-mana itu antigen ya, yang itu bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lebih parah lagi dalam tubuh kita, sehingga dengan sudah dikenali tersebut akan mudah sekali untuk mengeliminasi antigen yang masuk dalam tubuh kita. Ada dua macam sel dendritik dalam tubuh kita ya, ada sel dendritik myeloid ya MDC, dan sel dendritik plasmacytoid atau PDC. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara fagositik yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dalam tubuh kita. Nah, ini ya, ada beberapa cara yang dilakukan oleh makrofag yang ada dalam tubuh kita untuk menghancurkan mikroba-mikroba patogen. Yang pertama dikenalan dulu nih, pengenalan. Kemudian, oh ternyata benar nih, ini mikroba patogen nih. Nah, baru dilakukan proses pergerakan ya atau kemotaksis, kemudian perlekatan, adesi, penelanan, pencernaan, dan pengeluaran. Jadi tidak sembarangan juga asal tangkap, asal telan begitu ya. Kalau itu bukan mikroba patogen, kalau itu sel tubuh kita sendiri, nah kan bahaya. Jadi kenapa perlu ada pengenalan terlebih dahulu. Jadi mikroba itu akan menempel ya ke fagosit yang memang itu diperuntukkan untuk kayak semacam radar gitu ya, melihat gimana nih ya, ada sel-sel yang asing nih, bukan sel tubuh kita sendiri nih. Nah, itu akan didekati. Kemudian karena dia mempunyai kemampuan yang bisa melekuk ya, atau kita kenal dengan istilah pseudopodium ya. Kalau kalian masih ingat bentuknya amoeba, hampir sama ya. Amoeba itu juga punya kemampuan untuk melakukan pseudopodia ya. Jadi dia bisa mencerna makanan di dalamnya hanya dengan melekukkan tubuhnya. Di sini fagosit membentuk pseudopodium ya, yang menelan mikroba. Tapi dengan catatan sudah betul-betul itu adalah mikroba patogen ya, dengan cara pengenalan ini tadi ya. Kalau bukan ya sudah nggak jadi seperti itu. Kemudian nah di dalam fagositik ini ada vesikula fagositik yang memang itu mengandung antigen ya. Nah ini sudah masuk nih, karena dia sudah proses penelanan ya, dibawa masuk nih antigennya ini ya. Nah di dalam fagositik ada lisosom. Nah lisosom ini juga ikut membantu nih, dia akan masuk ke dalam vesikula fagositik ya, yang tujuannya untuk mendegradasi antigen yang ada di dalam ini ya, sehingga mikroba berhasil dibunuh oleh enzim ya dalam fagolisosom. Nah ini lisosom ya, yang tadi saya sebutkan sebagai organela sel, yang ketika sudah hancur berkeping-keping seperti ini baru dikeluarkan melalui proses ekositosis. Inilah cara alami yang tubuh kita miliki sebetulnya ya. Jadi memang ini menjadi benteng awal ya, tapi dengan catatan khusus, memang ketika jumlahnya tidak berlebihan untuk mikrobanya. Kalau jumlahnya berlebihan dengan mungkin segala kemampuan yang dimiliki mikroba yang itu mampu
mampu bersembunyi, kemudian mampu mengelabui tubuh kita yang sebenarnya ada, ternyata ada. Nah, ini kan menjadi sistem imun kita akan menjadi kesulitan ya. Oleh karena itu membutuh yang namanya semacam perlakuan khusus supaya tidak kaget tubuh kita ketika pertama kali terinfeksi oleh mikroba tertentu atau virus tertentu. Kenapa? Karena tubuh kita sudah memiliki antibodi untuk itu. Nah, itulah kenapa pentingnya vaksin itu dilakukan. Kenapa? Karena memang ingin menciptakan suasana yang kita hampir mirip seperti terinfeksi, tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena sudah dilemahkan, sudah disterilkan, sehingga apa? Ketika masuk dalam tubuh kita, harapannya itu bisa memicu antibodi dalam tubuh kita sehingga tubuh kita memiliki pertahanan lebih awal. Dan ketika suatu hari nanti kita terinfeksi, tubuh kita sudah mampu untuk memberikan perlawanan. Secara mudahnya seperti itu. Meskipun realitanya sangat perlu atau sangat banyak dilakukan penelitian-penelitian lebih yang itu bisa memberikan hasil yang valid seperti itu ya. Jadi kalau kalian menyimak perkembangan vaksin corona yang baru saja disahkan ya, izinnya sudah dikeluarkan oleh BPOM ya, berapa efikasinya untuk penelitian itu sebetulnya sesuatu yang memang harus dilakukan ya, meskipun itu perlu ada penelitian lebih lanjut lagi, misalkan dilihat untuk range usia seperti itu, apakah bisa diperuntukkan untuk semua usia dan segala macamnya. Jadi memang itu perlu adanya penelitian lebih lanjut, tapi itu semua memang menjadi hal solusi yang paling baik untuk saat ini ya, karena memang tidak ada lagi selain itu gitu, mau diapakan lagi. Sedangkan saat ini untuk kita lihat ya, angka corona atau yang sudah teridentifikasi COVID itu sudah semakin meningkat lagi. Jadi memang perlu adanya upaya tegas dalam hal ini. Oleh karena itu kita percayakan saja dengan mereka-mereka yang membidangi hal ini ya. Kalau tidak tahu alasannya kenapa, belum ya belajar dulu. Jangan asal bicara A, B, C, D kalau tidak tahu duduk permasalahannya seperti apa ya. Kemudian itu sel-sel yang fagosit, sekarang sel-sel yang non fagosit ya. Dia tidak seperti fagosit yang mempunyai kemampuan untuk menelan, mencerna ya. Tapi di sini kita lihat ada sel mas itu masuk juga ke dalam sel-sel non fagosit ya, yang memang itu paling banyak terdapat di jaringan-jaringan yang itu ada kontak langsung dengan eksternal ya, atau lingkungan, misalnya pada kulit. Jadi pada sel mas ini dia membantu mengeliminasi mikroba patogen dengan cara produksi protein inflamasi, kemudian mengalami vasodilatasi pembuluh darah ya, yang menyebabkan sel-sel imun mudah bergerak ke tempat infeksi. Nah, tadi masih ingat penjelasan tentang inflamasi tadi ya. Inflamasi memang sengaja dilakukan oleh tubuh kita ya, tujuannya untuk menyembuhkan, sebetulnya menyembuhkan luka dengan cara adanya pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi. Nah, sel mas inilah yang berfungsi atau bertindak dalam hal itu, yang membantu untuk proses mengeliminasi mikroba patogen dengan cara memproduksi protein inflamasi dan mediator inflamasi tadi, yang itu akan menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah di area infeksi supaya apa? Aliran darahnya terkompensasi langsung ke area infeksi, yang itu bisa memberikan peluang antibodi kita untuk melawan mikroba-mikroba yang ada di area tersebut secara alami seperti itu. Nah, untuk sel mas juga itu juga berperan dalam proses alergi ya dan anafilaksis dengan menghasilkan histamin. Nah, ini ada struktur sel mas ya. Jadi ini adalah antigen yang nantinya akan dikenali oleh sel mas sebagai musuh ya dalam hal ini, yang ada juga IgE di sini ya. Nah, sekalinya teraktivasi ya, sel mas ini akan menginduksi reaksi inflamasi dengan cara mensekresikan mediator kimia seperti sitokin, IL-4 ya, interleukin 3 yang itu disimpan di granulanya ini. Jadi dia bergranula nih ya, yang itu ternyata ada loh manfaatnya granula ini ya, yaitu tadi nih untuk menyimpan mediator kimia yang itu berupa sitokin, IL-4 dan IL-3 yang tentunya di sini untuk mempertahankan respon inflamasi. Ada juga yang lainnya
Selain sel mass ada juga sel NK atau natural killer ya. Nah, dari namanya sudah jelas ya, natural killer, membunuh secara alami ya. Ini kondisi yang memang betul-betul sel tersebut sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Makanya dengan istilah apoptosis ya. Tidak hanya ketika terjadi infeksi sih, ketika ada sel-sel yang membelah sangat begitu cepat dan banyak, dan itu melebihi batas atau kita kenal dengan istilah kanker atau tumor ya, yang itu juga sudah bisa menyebar kemana-mana, dan dengan adanya kemampuan tubuh kita untuk apoptosis itu bisa membunuh diri sel tersebut supaya tidak menyebar kemana-mana. Itu kita kenal dengan istilah apoptosis ya. Kemampuan itu dimiliki karena apa? Karena kita memiliki sel NK atau natural killer ya. Hampir sama seperti makrofag tadi ya, yang melakukan fagositosis harus ada pengenalan terlebih dahulu. Jangan sampai sel yang akan diapoptosis itu adalah sel yang aktif atau sel yang memang normal gitu. Kalau misalkan itu sel yang normal, waduh sudah banyak sekali sel-sel mati dalam tubuh kita. Jadi yang betul-betul dimatikan adalah sel-sel yang bermasalah ya. Bermasalah di sini maksudnya adalah sel-sel yang memang terinfeksi atau sel-sel yang mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali atau kanker itu tadi. Nah, ini adalah gambarnya ya. Jadi sel NK di sini ada badan Golgi ya. Nah, ini juga bagian nih organella sel ya. Badan Golgi di sini dia akan melakukan pengenalan dulu nih terhadap sel yang abnormal. Ingat, sel yang abnormal ya. Memang dia spesifik ya, artinya harus bisa mengenali mana yang sel normal dan mana yang abnormal. Kemudian setelah mengenali dia akan mengalami adesi ya, atau di sini akan mengalami perlekatan ya. Dia akan menempel, kemudian akan mengalami semacam apa ya, kayak memproduksi molekul-molekul perforin ya di sini namanya, yang itu nanti akan masuk ke dalam sel abnormal ini sehingga akan mengalami krisis. Nah, ini lebih detailnya nih gambarnya nih. Jadi akan memproduksi perforin, molekul perforin ya, itu nanti yang akan dibawa ke dalam sel yang abnormal tadi, yang kemudian akan mendegradasi sel itu sehingga menyebabkan apoptosis ya. Jadi perforin ini enzim. Di sini dengan cara mengeluarkan enzim perforin yang merusak membran sel dan granzim yang akan merusak sel dan menyebabkan apoptosis. Seperti itu. Nah, itu yang sistem imun yang sifatnya adalah non spesifik. Nah, sekarang adalah sifatnya yang spesifik ya. Jadi bedanya, kalau saya ulangi lagi, kalau yang non spesifik memang alami ada dalam tubuh kita ya, tanpa terpapar terlebih dahulu, memang kita sudah punya secara alami. Nah, sekarang yang spesifik artinya imun ini baru terbentuk ketika terjadi infeksi dari patogen, baru terbentuk untuk proses pengenalan terhadap mikroba patogen tersebut ya. Yang menjadi masalah adalah ketika seorang pertama kali terinfeksi itu belum sempat memproduksi antibodi yang banyak, tapi sudah menghancurkan apa-apa dalam tubuh kita. Nah, itu yang tidak kita inginkan ya. Jadi harapannya sih tubuh kita sudah punya antibodi itu untuk spesifik mikroba itu, artinya belum banyak mikroba yang masuk, kita sudah membentengi secara keseluruhannya. Artinya tidak menyebabkan kekurangan bala-bala tentara itu tadi, yang justru akan menyebabkan kita kolaps ya. Artinya kita kalah dalam hal peperangan seperti itu. Nah, di sini responnya memang harus spesifik ya, tidak boleh umum seperti yang non spesifik tadi, misalkan seperti infeksi polio ya, yang harus dari misalkan untuk antibodi yang khusus untuk polio seperti itu ya, tidak terhadap patogen lainnya, jadi khusus spesifik untuk polio. Nah, ini untuk jangka waktu responnya juga lama ya, yang dibandingkan dengan yang non spesifik ya, bahkan ada yang bertahan sampai seumur hidup ya, meskipun ada beberapa kasus sudah terinfeksi lagi. Itu bukan sesuatu yang itu ganjil, bukan ya, itu memang sesuatu yang bisa saja terjadi ya. Dalam tubuh kita sudah pernah terinfeksi lagi ya. Meskipun itu pun ditelaah lebih lanjut permasalahannya apa seperti itu ya. Jadi
apakah memang betul-betul virus itu memang sudah lenyap dalam tubuh kita ya, atau jangan-jangan dia hanya vakum kan tubuh kita seperti itu ya, atau mungkin karena kita terinfeksi ulang ya. Terinfeksi ulang itu misalkan terjadi mutasi dan lain-lain. Kemudian terdapat mekanisme memori. Nah ini, jadi ketika tubuh kita sudah pernah mengenali antigen mikroba tertentu ya, maka ada sel memori yang mengingat kalau sudah pernah masuk dan itu adalah mikroba yang sejenis ya, artinya tidak mengalami mutasi yang berlebih sehingga tubuh tidak mampu mengenali, itu masih bisa kok dikenali kalau itu sebagai musuh, artinya tetap akan dihancurkan. Kemudian meskipun ini berbeda ya dari yang sifatnya non spesifik, bukan berarti tidak membutuhkan non spesifik, tetap membutuhkan non spesifik. Artinya apa? Harus ada kolaborasi yang baik antara sistem imun yang non spesifik dengan sistem imun yang spesifik. Harus ada kerjasama yang baik yang untuk mengeliminasi patogen di dalam tubuh kita ya. Jadi ada komponen ada komponen sistem imun untuk spesifik ada dua ya, ada respons seluler yang itu terdiri dari limfosit T dan respon humoral, itu adalah antibodi. Untuk limfosit T ya, jadi limfosit T itu juga ada proses mature ya, artinya pas kematangan juga gitu loh, proses yang memang siap untuk dia memproduksi antibodi. Jadi sel limfosit T itu merupakan sel-sel yang berasal dari sumsum tulang yang mengalami maturasi di timus ya, yang itu nanti akan memberikan kemampuan pada sel limfosit T ini membedakan mana sih sel yang terinfeksi dan mana yang normal. Jangan sampai asal hancur gitu ya. Kalau asal hancur ya siap-siap semua sel dalam tubuh kita akan dihancurkan oleh limfosit T. Kemudian ada dua macam ya untuk sel limfosit T, ada sel limfosit T helper atau kita kenal dengan sel T CD4 ya, dan sel limfosit T sitotoksik atau sel T CD8. Nah, di sini untuk sel T CD4 ya atau sel T helper yang mengekspresikan molekul CD4 pada permukaan selnya sehingga sering disebut dengan sel T CD4. Di sini molekul CD4 ini berperan sebagai penanda sel dan dalam pengenalan antigen yang itu nanti akan menghasilkan sitokin ya sebagai respon terjadinya infeksi ya untuk mengaktifkan sel limfosit B dalam pembentukan antibodi. Jadi sel T ini kenapa saya sebut sebagai untuk memproduksi antibodi, karena dengan adanya sel limfosit T ini akan mengaktifkan sel limfosit B yang itu akan membantu dalam proses pembentukan antibodi. Jadi kalau nggak ada sel limfosit T, bagaimana tahu kalau tubuh kita sedang diserang seperti itu, dan bagaimana cara menginformasikan ke sel B untuk mengeluarkan atau memproduksi antibodi kalau tidak ada sel limfosit. Nah, di sini juga mengaktifkan makrofag ya untuk proses peradangan atau inflamasi dan pembentukan sel limfosit T sitotoksik ya. Jadi ini adalah sel CD4 yang imatur ya, yang itu nanti akan mengalami proses mature atau pematangan, yang itu tujuannya supaya bisa membedakan ya mana sel yang terinfeksi, mana yang tidak, yang itu nanti akan mengenali antigen ya, antigen makanya memiliki kemampuan sebagai antigen presenting cell, jadi mampu mengenali antigen-antigen yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah sel T CD8 ya, jadi ini aktif dalam proses pengenalan antigen juga, sama sebetulnya ya seperti CD4 tadi ya, tapi dia fungsinya sebagai sel limfosit T sitotoksik yang mampu membunuh sel yang terinfeksi. Jadi bisa dikatakan dia sitotoksik ya, dia bersifat racun juga untuk sel-sel yang mungkin mengalami infeksi. Kemudian mampu juga membunuh sel-sel tumor atau sel-sel pada jaringan transplantasi ya. Bagaimana sih caranya dia membunuh ya? Ya tentunya memiliki senjata, di senjatanya adalah enzim ya, enzim misalkan seperti perforin, granzim ya, granulisin. Jadi kalau untuk perforin ini bersifat merusak sel, granzim ini menginduksi apoptosis sel ya untuk membunuh diri sel itu sendiri,
dan granulisin yang bersifat seperti ibaratnya saya sebut pisau ya. Kenapa? Karena dia memiliki kemampuan untuk merobek membran sel dan menghancurkannya. Nah, itulah senjata yang dimiliki oleh sel T CD8 ya. Yang kedua adalah imun spesifik humoral ya. Jadi pada respon imun humoral itu terdapat produksi antibodi oleh sel B ya yang dihasilkan pada plasma. Ada 5 pengelompokan untuk antibodi ya. Ada imunoglobulin A, ada imunoglobulin G, ada M, ada D, dan ada E. Semua ini adalah antibodi, meskipun ada beberapa karakteristik membedakan satu dengan yang lainnya ya. Di sini antibodi itu bagaimana sih cara kerjanya dalam tubuh kita? Tentunya ada beberapa cara ya, bagaimana cara tubuh kita, antibodi kita untuk bekerja dalam tubuh kita yang pada intinya ingin mengeliminasi mikroba patogen. Yang pertama dengan cara netralisasi, yang kedua dengan cara aglutinasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat sistem komplement ya. Yang pertama netralisasi. Maksudnya apa netralisasi ini? Netralisasi ini terjadi jika antibodi memblokir beberapa tempat antigen berikatan ya dan membuatnya tidak aktif. Kemudian mikroba seperti bakteri yang beracun diselimuti oleh antibodi. Jadi pada intinya seperti ini nih ya. Ini adalah netralisasi ya, tahap contoh netralisasi di mana antibodi ini ya akan menutup, nah ini kan, sehingga akan memberikan hambatan si bakteri tersebut bisa menempel ke sel-sel kita, gitu ya. Ini ada istilah epitop di sini ya. Jadi menutup epitop dengan menyelimuti antigen. Jadi antigennya ditutup semua nih, link-linknya atau site-site-nya atau situs-situsnya ditutup semua, jangan sampai dia berikatan dengan sel-sel yang aktif dalam tubuh kita. Dinetralkan seperti itu. Kemudian yang kedua aglutinasi atau penggumpalan. Jadi aglutinasi patogen oleh antibodi dengan menggunakan daerah ikatan yang berjumlah lebih dari 1 sehingga memudahkan sel fagosit menangkap sel-sel patogen ya. Jadi dia memang sengaja untuk memberikan antibodi ya dengan menggunakan daerah ikatan yang berjumlah lebih dari 1 ya, sehingga memudahkan sel-sel fagosit menangkap sel-sel patogen. Jadi diperangkap seperti itu. Kemudian presipitasi dengan cara mengendapkan ya, mengendapkan antigen yang terlarut dalam antibodi. Jadi memang sengaja memberikan semacam cairan, kita katakan cairan khusus ya, karena memang itu hanya dimiliki oleh antibodi kita ya, yang itu bisa melarutkan antigen yang terbawa masuk dalam tubuh kita yaitu bersifat patogen ya. Dengan begitu kan akan hancur ya dengan cara mengendapkan antigen tersebut. Kemudian sistem komplement ya. Ini gabungan kerjasama ya antara antibodi dan sistem komplement, di mana ikatan antara antibodi dengan antigen itu mengaktifkan protein komplement dengan cara membentuk pori atau luka ya pada patogen, sehingga apa? Lisosim dapat mudah masuk seperti itu. Jadi caranya itu tadi ya, dengan cara memberikan peran lisosim ya atau enzim yang itu dapat melisiskan sel-sel patogen seperti itu. Ini memang harus kita miliki secara menyeluruh dalam tubuh kita gitu, yang mana itu menyesuaikan dengan kemampuan dari antibodi masing-masing. Ada struktur antibodi di sini ya, ada antibodi IgA ya. Jadi untuk antibodi IgA ini dia molekulnya bersifat dimerik, kemudian yang paling banyak berperan dalam proses netralisasi ya. Jadi bisa dikatakan IgA ini adalah antibodi yang paling umum dimiliki oleh tubuh kita, yang juga bisa terlibat dalam proses alergi juga ya. Kemudian di dalam tubuh antibodi IgA itu banyak ditemukan di lapisan mukosa selaput lendir, terutama pada lapisan saluran pernapasan, kemudian pencernaan ya, atau juga bisa di cairan-cairan tubuh seperti air liur ya, dahak, kemudian air mata, bahkan ASI juga ada loh anti IgA-nya, kemudian cairan vagina. Jadi kalau benar adanya ya, ketika ada yang bilang ASI
ASI itu adalah makanan yang terbaik untuk bayi ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu banyak sekali antibodi yang diperlukan oleh tubuh bayi, yang mana bayi itu kan masih sangat minim sekali antibodinya gitu ya. Makanya bagi bayi yang memang itu diberikan ASI secara eksklusif itu memiliki kemampuan tubuhnya yang lebih tinggi ya untuk sistem imunnya, karena memang sudah diasup secara alami yang itu ada di dalam ASI. Kemudian pemeriksaan antibodi IgA juga bisa ditemukan. Sudah ini ya. Kemudian antibodi IgE ya, ini ditemukan di dalam darah dalam jumlah yang paling sedikit daripada yang lainnya ya. Namun jumlah antibodi IgE ini akan meningkat ketika tubuh mengalami reaksi peradangan, yang itu mungkin disebabkan karena alergi juga ya. Dan secara medis, pemeriksaan antibodi IgE ini dilakukan untuk mendeteksi penyakit alergi dan infeksi parasit. Kemudian ada IgG ya. Jadi IgG ini adalah jenis antibodi yang paling banyak ditemukan di dalam darah dan cairan tubuh lainnya ya. Ketika antigen seperti bakteri, virus atau zat kimia tertentu itu masuk dalam tubuh kita, maka sel-sel leukosit itu akan memiliki kemampuan untuk mengingat atau memori ya terhadap antigen yang pernah masuk tersebut ya, dan membentuk antibodi IgE untuk melawannya ya. Oleh karena itu ketika antigen tersebut suatu hari nanti itu masuk dalam tubuh kita, itu sudah bisa memberikan rekaman ya, oh dulu pernah menginfeksi saya, jadi secara otomatis akan memberikan perlawanan seperti itu. Kemudian ada IgM. IgM ini bisa terdeteksi dalam tubuh kita atau kita kenal dengan istilah infeksi primer ya, itu selama 3-5 hari ya, dan dapat bertahan 30-90 hari ya, dengan kemungkinan dapat bertahan hingga 8 bulan. Jadi IgM ini terdeteksi antara 4-5 hari setelah demam ya, itu pada infeksi sekunder. Dan kadar IgM ini akan meningkat dalam waktu singkat saat terjadi infeksi, kemudian akan perlahan menurun dan digantikan oleh antibodi IgG. Oke, itu yang terkait apa yang berkaitan dengan imunologi dasar yang dapat saya sampaikan. Jadi anggaplah itu sebagai gambaran. Kenapa saya katakan gambaran? Berarti ada PR besar di sana untuk kalian lebih banyak menggali lebih lanjut terkait imunologi ya, karena ini kaitannya dengan kesehatan kita sendiri ya, yang itu nanti bisa kita terapkan juga dalam bidang kalian sebagai seorang farmasis ya, untuk memberikan kontribusi terhadap kesehatan tubuh, yang itu bisa memberikan nilai-nilai dalam pengembangan misalkan untuk pencarian obat atau mungkin vaksin ya, yang itu bisa dikembangkan, yang ada kerjasamanya dari bidang kedokteran dan farmasis itu sendiri, yang tentunya harus didukung oleh teknologi-teknologi yang canggih seperti itu ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan, semoga bisa membantu, dan ini harapannya bisa kalian dengar, kalian lihat ya sebelum melaksanakan UAS ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.